Penyakit virus corona atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19 sudah menjadi makanan kita setiap harinya. Berita utama televisi selalu membahas tentang COVID-19 atau virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian orang yang terinfeksi virus corona akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan sembuh dengan sendirinya. Tetapi sebagiannya lagi akan mengalami sakit parah dan memerlukan penanganan khusus. COVID-19 atau virus corona pertama kali ditemukan di Cina, tepatnya di kota Wuhan pada akhir tahun 2019. Dan pada Juni 2021, COVID-19 telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, menyebabkan 178 juta kasus yang terkonfirmasi dan 3,9 juta kasus kematian, khususnya di Indonesia. Kasus bertambah 7.427 kasus positif dan totalnya mencapai 4.073.831 kasus. Melihat bertambahnya kasus setiap hari, tentunya pemerintah Indonesia tidak akan berdiam diri. Berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah dikeluarkan, mulai dari PSBB hingga PPKM. Ini semua dilakukan dengan upaya dan harapan agar pandemi ini segera berakhir. Kita sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah air, yang cinta Indonesia, tentu ingin pandemi ini segera berakhir. Bagaimana cara kita? Bagaimana usaha kita untuk membantu Indonesia kembali pulih? Nah, ada salah satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menerapkan prokes 5M. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Nah, berikut ini protokol kesehatan 5M tersebut. Yang pertama yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama pada saat sebelum masak atau makan, kemudian setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Nah, protokol kesehatan yang kedua yaitu memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Di Amerika Serikat, Center for Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat agar harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika yang pertama, terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Kemudian, apabila terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Kemudian, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Setelah itu, ruangan sempit. Dan yang terakhir adalah tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Protokol kesehatan yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan MPR RI dalam
protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana juga disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan dan keramaian serta berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknik lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Nah, protokol keempat yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal yang saya sebutkan tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Dan yang kelima, untuk protokol kesehatan yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala sakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Yuk, terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan lupa pula untuk selalu meningkatkan kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kekebalan tubuh kita yaitu dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi adalah proses pemberian produk biologi ke dalam tubuh, di mana akan membentuk kekebalan atau terlindungi dari suatu penyakit. Apa aja sih syaratnya untuk melakukan vaksinasi? Berdasarkan rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, kita layak divaksinasi jika berusia 18 sampai 59 tahun dan dalam kondisi fisik sehat, yaitu suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius dan tekanan darah tidak lebih dari 180 sampai 110. Untuk yang berusia lebih dari 59 tahun, kelayakan vaksinasi ditentukan oleh kondisi frailty atau kerapuhan. Selain itu, penyintas COVID-19. Manfaat vaksinasi yang pertama yaitu mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19 berat. Vaksinasi akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19. Yang kedua yaitu melindungi orang lain. Vaksinasi COVID-19 bisa mencegah kita menyebarkan virus corona ke orang lain. Yang ketiga yaitu menghentikan penyebaran COVID-19. Dan yang keempat yaitu membantu melindungi generasi selanjutnya. Dengan menurunkan laju infeksi COVID-19, artinya kita melindungi generasi selanjutnya dari penderitaan panjang terinfeksi penyakit ini. Mari melakukan vaksinasi demi melindungi Indonesia.